Tecno adalah salah satu brand smartphone global di bawah naungan Transsion Holdings, yang juga menaungi merek populer seperti Infinix dan AITEL. Pertama kali dikenal di pasar global pada awal 2000-an, Tecno mulai mencuri perhatian lewat perangkat berkualitas dengan harga terjangkau, terutama di pasar negara berkembang seperti Afrika dan Asia Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tecno semakin agresif mengembangkan pasar internasionalnya, termasuk di Indonesia. Di tanah air, Tecno mulai menunjukkan tajinya dengan menghadirkan berbagai seri smartphone yang kompetitif dari segi spesifikasi maupun harga. Bersaudara dengan Infinix, Tecno kerap menghadirkan perangkat dengan value tinggi dan desain yang berani beda. Mereka juga terus aktif merilis produk baru, menyasar segmen anak muda dan pengguna yang butuh performa tinggi tanpa bikin kantong jebol. Salah satu produk Tecno yang patut dinantikan adalah Tecno Pova Curve 5G. Ponsel ini sudah mengantongi sertifikasi TKDN di Indonesia dengan kode LJ8KA pada 26 Mei, lalu menandakan akan segera meluncur secara resmi. Menariknya, spesifikasi Pova Curve sangat mirip dengan Infinix Note 50S 5G, hanya saja Tecno memberikan sentuhan desain unik bergaya mecha futuristik. Di India, Tecno Pova Curve 5G diperkenalkan sebagai smartphone layar lengkung tertipis dengan ketebalan hanya 7,5 mm. Layar melengkungnya mencapai sudut 55 derajat, menciptakan kesan elegan sekaligus nyaman digenggam. Hadir dalam 3 warna stylish Magic Silver, Neon Cyan, dan Geek Black, Pova Curve tampil keren meskipun tanpa lampu LED pada bagian belakang seperti seri Pova sebelumnya. Dengan desain menawan performa Tecno Pova Curve dan harga yang kemungkinan tetap ramah di kantong, Tecno Pova Curve jadi salah satu HP paling worth it untuk ditunggu dan dibeli di tahun ini. Tecno Pova Curve 5G mengusung desain yang benar-benar bagus di kelas menengah. Bodi belakangnya memiliki sentuhan akhir matte yang halus, mengurangi jejak sidik jari, dan memberikan kesan elegan. Dengan ketebalan 7,5 mm, Pova Curve menawarkan profil yang ramping. Bobotnya juga ringan, cuma 177 gram, menjadikannya nyaman untuk digunakan dalam waktu lama, tanpa menyebabkan kelelahan pada tangan. Untuk ketahanan terhadap debu dan percikan air, Tecno Pova Curve 5G telah mengantongi sertifikasi IP64. Ini berarti perangkat tahan terhadap debu dan percikan air dari segala arah, namun tidak dirancang untuk tahan terhadap perendaman dalam air. Tecno Pova Curve 5G hadir dengan layar AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Salah satu fitur unggulannya adalah refresh rate hingga 144 Hz. Selain itu, layar ini memiliki tingkat kecerahan puncak mencapai 1300 nits. Perlindungan Gorilla Glass 5 juga disematkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap goresan. Desain layar melengkung dengan sudut kelengkungan 55 derajat tidak hanya menambah estetika futuristik, tetapi juga meningkatkan kenyamanan saat menggenggam perangkat. Dengan rasio layar ke bodi sebesar 93,8%, bezel yang tipis memberikan tampilan yang lebih luas dan modern. Tecno Pova Curve 5G ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, sebuah chipset octa-core berbasis proses fabrikasi 4 nanometer. Perangkat ini tersedia dalam 2 varian RAM 6GB dan 8GB. Keduanya dipadukan dengan penyimpanan internal sebesar 128GB hingga 256GB. Selain itu, terdapat fitur RAM virtual hingga 8GB tambahan, memberikan total RAM hingga 16GB untuk multitasking yang lebih lancar. Perangkat ini dilengkapi dengan RAM LPDDR4X. Untuk penyimpanan Tecno Pova Curve 5G menggunakan UFS 2.2. Tecno Pova Curve 5G menjalankan sistem operasi Android 15 dengan antarmuka custom iOS 15. Sayangnya, Tecno hanya menjanjikan 1 kali pembaruan sistem operasi utama OS Android dan 2 tahun pembaruan keamanan untuk Pova Curve 5G. Oh ya, dengan skor Antutu yang hampir setara sekitar 600 ribuan, keduanya baik Tecno Pova Curve atau Infinix Note 50S mampu menangani multitasking dan gaming ringan dengan lancar. Tecno Pova Curve 5G hadir dengan kamera utamanya yang beresolusi 64 megapiksel, pakai sensor Sony IMX682, dan juga kamera makro 2 megapiksel, sayangnya kamera utama tanpa OIS.
Untuk kamera depannya sayangnya cuma 13 megapiksel, tapi kalau soal perekaman video POVA Curve 5G, mampu merekam video 4K pada 30 fps, baik itu di depan maupun belakang. Hasil kamera Tecno POVA Curve 5G benar-benar memuaskan di kelasnya. Ponsel ini mampu menangkap foto dengan detail yang tajam dan warna yang kaya. Konektivitas pada Tecno POVA Curve 5G berdasarkan sumber resmi dari Tecno mencakup jaringan 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, koneksi NFC, dual speaker stereo, gyro hardware, IR blaster, dan USB tipe C 2.0. Fitur konektivitas canggihnya meliputi Intelligent Signal Hub System yang membantu meningkatkan kualitas sinyal di area dengan penerimaan sinyal lemah sehingga koneksi lebih stabil. FreeLink memungkinkan pengiriman pesan dan panggilan telepon dalam jarak hingga 500 meter, tanpa sinyal seluler sangat berguna di area tanpa jaringan. Sementara Pinpoint Navigation 2.0 meningkatkan akurasi navigasi dengan pengurangan lag dan peningkatan presisi hingga 60%, menjamin navigasi yang lebih tepat dan lancar. Ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5.500 mAh, mendukung pengisian cepat hingga 45 Watt. Tecno POVA Curve 5G mendukung fitur bypass charging. Fitur ini memungkinkan perangkat untuk menerima daya langsung ke motherboard tanpa melalui baterai. Tecno POVA Curve 5G yang baru saja diluncurkan di India pada tanggal 29 Mei 2025 dibanderol dengan harga 3 juta pas untuk memori terendahnya dan 3,2 jutaan untuk varian puncaknya. Perangkat ini akan tersedia mulai tanggal 5 Juni 2025 melalui platform e-commerce Flipkart di India. Perlu dicatat bahwa harga tersebut adalah harga di India dan dapat berbeda jika perangkat ini tersedia di Indonesia, mengingat adanya biaya impor dan pajak. Kesimpulannya, HP ini merupakan pilihan menarik di kelas mid-range, menawarkan desain premium, layar AMOLED lengkung, performa solid, dan fitur-fitur canggih dengan harga yang kompetitif. Perangkat ini cocok bagi kalian yang menginginkan smartphone dengan tampilan elegan dan performa handal tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi.